Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Kamis 30 Juni. Kunjungan Presiden Joko ini merupakan kunjungan pertama di Moskow. Putin menyampaikan sejumlah curhatan soal sanksi dari Amerika CS yang dijatuhkan kepada Rusia. Berikut 5 poin penting dalam pertemuan Putin dengan Joko Widodo. Yang pertama, Presiden Joko Widodo mengajak Rusia mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan kepentingan Indonesia hanyalah agar perang segera berakhir. Pasalnya, selama perang Rusia melawan Ukraina, pasokan pangan dunia menjadi tergoncang. Menurut Jokowi, perang harus segera selesai agar rantai pasokan pangan dan pupuk dapat segera diperbaiki, sebab urusan pangan ini menyangkut kehidupan banyak orang. Maka dari itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh pemimpin dunia untuk menghidupkan kembali semangat multilateralisme dan semangat perdamaian juga semangat bekerja sama. Yang kedua, Vladimir Putin memberikan jaminan keamanan untuk jalur produk ekspor Ukraina, khususnya jalur laut. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Putin yang memberikan jaminan keamanan tersebut, terutama soal pangan dan pupuk yang berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat dunia. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian bagi Ukraina dan Rusia. Pesan itu sudah disampaikan Jokowi ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang keempat, yakni Vladimir Putin sempat curhat ke Joko Widodo soal sanksi dari Barat ke Rusia. Salah satu masalah yang diutarakan Putin kepada Jokowi adalah mengenai dampak sanksi Barat terhadap perusahaan-perusahaan Rusia. Menurutnya, sanksi tersebut muncul atas invasi Rusia ke Ukraina yang turut berimbas pada ketersediaan bahan pangan dan pupuk di pasar global. Meskipun sanksi Barat tidak secara resmi dikenakan pada sejumlah barang Rusia, Putin berkata pembatasan diberlakukan terhadap perusahaan domestik dan memperumit proses bisnisnya. Ia mengatakan makanan dan pupuk secara resmi memang tak termasuk di dalam sanksi. Namun pemilik perusahaan di Rusia yang memproduksi makanan dan pupuk, termasuk anggota keluarga mereka telah dikenakan sanksi. Pemimpin Rusia itu juga mengingatkan bahwa sanksi dikenakan pada asuransi kargo dan mempersulit transaksi keuangan. Kemudian yang kelima yakni kerjasama Indonesia dan Rusia akan dilakukan mencakup bidang investasi, perdagangan, dan turisme. Hal itu sebagaimana komitmen Putin untuk membantu pengembangan berbagai sektor di Indonesia, mulai dari pertukaran kemanusiaan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Putin menyebut terkait penerbangan langsung Moskow ke Pulau Bali segera dibahas. Terkait hal itu, Jokowi menimpali akan ditindaklanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Tanya pariwisata, Putin juga menyebut kerjasama kemanusiaan antara Indonesia dan Rusia juga sudah terjalin. Dalam hal itu, Putin menjanjikan untuk melakukan perluasan dialog antar daerah dan antar agama dengan mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia dalam hal populasi. Bahkan lanjut Putin baru-baru ini pertama kalinya dalam sejarah, sebuah delegasi wilayah Muslim Rusia telah mengunjungi Jakarta. Dan berikut akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Vladimir Putin, Presiden Rusia. Мы очень рады этому событию. Подчеркну, Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер, стабильно развиваются на основе давних добрых традиций дружбы и взаимопомощи. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными. Естественно, особое внимание уделили торгово-экономическому взаимодействию, которое демонстрирует хорошую динамику. В 2021 году, например, двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%, а за первые 5 месяцев текущего года прирост составил свыше 65%. В этом контексте с обеих сторон была выражена заинтересованность в активизации работы Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.
дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного экономического партнерства, увеличения коммерческих обменов между нашими странами. Все это открывает новые возможности. Большое значение придаем и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Рассчитываем, что до конца года... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.